Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren dan kita kembali ngomentari video di Tamparagi yang judul Sesat Lagi Kristen Modernisme Progresif Liberal. Kita akan langsung tonton video dan habis itu akan kita komentari. Persamaan Pak Paul, Pak Rudi, dan Pak Taparagi dengan penganut Kristen progresif adalah mereka sama-sama menganut paham postmodernisme yang diwujudkan dengan hanya menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Artinya menurut dia karena postmodernisme berarti berpaham modern. Jadi kalau dulu itu menerima semua ayat Alkitab. Tapi kalau mereka ini yang disebut-sebut tadi namanya itu oleh beliau ini itu sudah memilih-milih ayat. Ada ayat nggak dipakai dan ada yang dipakai gitu guys. Itu loh. Mereka sangat menekankan kasih yang diwujudkan dalam keadilan sosial atau social justice, yaitu membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Mereka juga menganut gerakan ekumenisme, yang diwujudkan dengan merangkul semua kalangan di dalam kekristenan termasuk penganut ajaran sesat. Semoga Pak Paul, Pak Rudi, Pak Taparagi, dan para penganut Kristen progresif dapat kembali kepada kekristenan yang sejati. Karena Kristen progresif yang merupakan pengembangan dari Kristen liberal merupakan ajaran yang salah. Halo semua. Jadi menurut beliau ini Kristen liberal tuh ya yang postmodernisme ya kan, yang progresif itu adalah Kristen gaya baru gitu, yang dulu tuh tidak dikenal, sehingga mereka milih-milih ayat lalu membuat gaya sendiri gitu guys, ya kan, dan bahkan menuduh orang lain tuh sesat, ya kan. Nah, ini kalau dalam Islam tuh ya sama kayak orang yang suka mengkafir-kafirin orang, sama lah seperti itu gitu kan. Jadi ini nggak jauh beda gitu. Saya mendapatkan kiriman video Henry Supriyadi ini. Di dalamnya ada beberapa istilah yang mungkin baru pernah kita dengar. Ada istilah postmodernisme, Kristen progresif, dan Kristen liberal. Nah, hal pertama yang perlu kita catat adalah baik postmodern, progresif, dan liberal bukan denominasi di dalam kekristenan. Tetapi mungkin lebih tepat dikatakan sebagai filsafat, kerangka berpikir, atau ideologi di dalam masyarakat umum. Ya, benar, ini saya setuju. Postmodern sebenarnya adalah istilah sejarah, sedangkan progresif dan liberal adalah istilah politik. Kerangka berpikir ini mempengaruhi bagaimana kita memandang dan menjalani kehidupan. Salah satu dari aspek kehidupan yang terkena imbas adalah cara kita memandang dan menjalani agama. Oleh karena itu, kita akan membahas istilah-istilah itu secara umum. Baru setelah itu kita akan membawa masuk ke dalam ranah agama. Pertama, kita akan membahas postmodernisme. Setelah itu, kita akan membahas progresif dan liberal. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas postmodern dulu. Post artinya setelah, modern artinya baru atau mutakhir. Jadi, seperti yang saya katakan, postmodern sebenarnya adalah istilah sejarah. Untuk mengerti postmodern, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan modern dan apa yang dimaksud dengan pra-modern atau sebelum modern. Di dalam sejarah, yang dimaksud zaman modern dimulai sejak zaman Renaissance pada abad ke-15. Arti dari Renaissance di dalam bahasa Inggris sekarang ini adalah renewance atau pembaruan. Masa sebelum Renaissance biasanya disebut sebagai zaman medieval atau zaman pertengahan. Banyak orang yang berpendapat bahwa titik pemicu pembaruan ini adalah wabah bubonic kedua pada tahun 1346 sampai 1353 yang dikenal dengan sebutan Black Death. Wabah yang terjadi selama 7 tahun ini diperkirakan membunuh separuh penduduk dunia. Hal ini memicu perubahan cara berpikir pada masa sebelum dan setelah Renaissance. Hal terpenting pada masa sebelum Renaissance adalah otoritas. Hal ini seperti ketika kita masih kecil, orang tua kita mempunyai otoritas penuh atas diri kita. Mereka yang menentukan apa yang kita makan, apa yang kita pelajari, dan apa yang harus kita lakukan. Selain itu, ketika kita masih kecil,
Kita berpikir bahwa orang tua kita pasti benar. Kenapa kita demam? Karena kita nakal nggak nurut kepada orang tua. Nah, masa sebelum modern kurang lebih seperti itu. Kasta sangat penting. Kita nurut aja apa kata pemimpin atau orang yang kastanya lebih tinggi. Mereka bisa berupa raja, nabi, paus, tuan tanah, jenderal, pendeta, guru, bos, atau lainnya. Mereka pasti benar. Pada saat ini, kita masih bisa melihat pola pikir pramodern di Indonesia. Contohnya, Bentar, saya nggak setuju ya. Kalau Anda lihat ya, ini setelah gini nggak ngerti sejarah atau gimana? Masa lampau itu ya, itu banyak perlawanan terhadap raja gitu, nggak setuju. Jadi raja tuh nggak dianggap benar, nggak semuanya tunduk gitu aja pada raja. Contoh perlawanan Musa, ya Musa melawan Firaun dengan para pengikutnya, gitu kan? Jadi pengikutnya itu ikut Musa tentunya dalam melawan Firaun. Apakah mereka memenangkan Firaun? Tidak. Lalu Ibrahim dan pengikutnya, apakah mereka memenangkan Namrud? Tidak, gitu guys. Dan juga yang lain juga gitu. Jadi intinya adalah nggak semuanya begitu gitu. Ada kasus yang beda-beda. Jadi tanpa lagi ini menyamarkan semua, padahal nggak begitu ceritanya. Intinya banyak perlawanan terhadap raja-raja di masa lampau. Ada tahu banyak pemberontakan, banyak perlawanan dari rakyat yang tertindas, rakyat yang nggak setuju sama kepemimpinan rajanya gitu kan, banyak terjadi gitu. Jadi mereka tuh nggak semuanya diam saja dan percaya begitu saja. Mereka juga melakukan kritik juga. Ada tahu banyak dulu para filsuf ya itu yang sampai di penjara karena mengkritik pemerintah, mengkritik raja ya, di penjara hukum mati bahkan ya kan. Nah, jadi nggak semuanya itu tunduk atau percaya pada raja guys, enggak guys. ketika COVID, ada yang berkata bahwa COVID adalah tentara Allah untuk mengazab orang-orang kafir. Orang-orang yang punya pola pikir. Nah, gini ya. Ini udah saya sampaikan di video saya sebelumnya ya. Entah tanpa lagi dan nonton itu apa belum ya. Gini guys ya. Semua yang ada di dunia ini, alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah, termasuk virus COVID itu sendiri, ya kan? Jadi Allah tuh melakukan azab berupa apa saja kepada manusia. Ya, tornado ciptaan Allah, ya kan? Asam apa namanya? Gempa bumi ciptaan Allah, gunung meletus ciptaan Allah, semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengatur semua agar gunungnya meletus pada waktu sekian. Ini tornado di daerah ini gitu kan. Contoh kayak waktu banjir badang di bah di zaman Nabi Nuh. Jadi banjir badang itu adalah tentara Allah untuk untuk mengazab para umat Nabi Nuh yang tidak patuh pada Nabi Nuh gitu kan. Jadi termasuk Covid. Karena itu merupakan ciptaan Allah gitu. Nah, ini tidak dimengerti oleh Tabaragi. Ya. Dia kira tentara Allah tuh hanya malaikat. Jadi seakan-akan Allah tuh hanya menciptakan malaikat dan tidak menciptakan virus, menciptakan segala macam, guys. Allah tuh punya banyak instrumen loh. Semua yang ada di dunia ini di semesta ini adalah ciptanya yang bisa digunakannya apa saja untuk kepentingannya, untuk kemauannya. Apakah dia mau memberikan kita rahmat, kayak dia turunkan hujan, apakah dia mau berikan kita azab dengan menurunkan menurunkan badai gitu kan, termasuk virus COVID sendiri gitu. Jadi ini adalah sangat logika sekali, yang logika ini nggak bisa diterima oleh Tamparagi. Pramodern atau pola pikir orang purba akan menelan mentah-mentah apa kata Ustadz. Tetapi mereka bisa Enggak, kita tidak menelan mentah-mentah apa kata Ustadz. Kita tahu logikanya bahwa semua yang ada dalam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan Allah berhak berkuasa untuk menggunakannya untuk memberi rahmat pada kita, atau untuk membantu kita, atau untuk mengazab kita dengan itu gitu loh. Apakah COVID bukan ciptaan Allah? Kalau gitu udah mengakui dong COVID bukan ciptaan Allah. Lalu ciptaan siapa? Siapa yang ciptakan COVID? Coba. Allah yang menciptakan COVID. Penyakit, ya kan, semuanya itu ciptaan Allah, guys. Nggak ada satupun yang tidak Allah ciptakan tentunya. Jadi beda sama lagi. Dia begitu nggak sampai logika ke situ, nggak bisa mikir ya guys, nggak terpikir oleh dia langsung katakan, oh ini ini bohong Ustadz ini. Itu apakah bijaksana? Saya berpikir
kenapa ya COVID jadi tentara Allah gitu kan? Harusnya dia berpikir, tapi dia langsung langsung katakan itu bohong gitu. Itu sesat gitu kan. Sama berarti betul kata saudara kita tadi yang dari temannya pihak Kristiani juga, bahwa tempat itu gampang mensesatkan orang gitu. Bahkan jangankan Ustaz Abu Somad ya, ada ustaz lainnya yang disalah-salahkan dia. Sesama dia aja disalah-salahkan dia. Coba pikir, ya kan? Emang itu gayanya emang kelihatan, guys. Gaya orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerang sana sini, bukan hanya pihak luar Muslim, juga pihak dia sendiri. Makanya komplain tadi itu saudaranya kan. Sadar ketika melihat bahwa ternyata orang-orang yang menurut mereka bukan kafir juga mati karena terkena COVID. Nah, ini saya sampaikan ya. Matinya orang orang muslim atau orang baik karena COVID dengan mati orang kafir dengan COVID itu beda kasus ya. Beda kasus ya. Jadi kita harus lihat dulu, kenapa saya katakan lihat dulu ya. Kalau orang muslim meninggal karena kafir ya, itu dicek dulu apa penyebabnya. Maksud itu apa itu bagi dia tuh apa gitu. Nah, bisa jadi itu adalah karena Allah rindu dia, pengen ngambil dia cepat gitu kan. Udah kangen Allah sama dia, sehingga Allah pengen bertemu dengannya, cepat-cepat diambil oleh Allah gitu kan. Nah, beda sama orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang jahat lah ya. Nah, jadi tergantung. Jadi apapun itu ya, contoh gini kayak tornado mungkin juga kena tuh, bukan hanya COVID ya. Coba azab kecuali memang ketika banjir bandang Nabi Nuh, itu memang hanya orang-orang yang kafir aja yang kena gitu kan. Atau kayak peristiwa Musa, itu hanya tentara Firaun aja yang kena, dan Firaun. Tapi kasus-kasus global yang banyak itu ya, kayak tornado, gempa bumi, itu kena sama siapa aja gitu guys. Yang muslim, yang kafir, yang baik, yang jahat. Cuman bagi masing-masing tentu beda beda peruntukannya. Untuk orang-orang kafir dan jahat itu adalah azab, dan untuk orang-orang muslim dan baik itu adalah peringatan atau jadi Allah tuh mah tahu. Bisa jadi orang-orang muslim ini di masa depan dia akan melakukan, karena Allah mah tahu. Bisa jadi mereka ini di masa depan tuh mereka akan melakukan dosa banyak gitu, sehingga tidak akan tercukupi amalannya untuk dia masuk surga. Karena Allah sayang sama dia, Allah kasih rahmat dengan mempersegera kematiannya dengan tadi bencana alam itu, ya kan? Karena hanya Allah yang tahu tentang masa depan. Contohnya kayak Anda tahu kisah Nabi Khidir yang diikuti oleh Nabi Musa kalau nggak salah ya. Jadi Musa tuh disuruh berguru pada Nabi Khidir, disuruh ikutin terus Nabi Khidir oke lah, ikuti saya. Di tengah jalan salah satunya tuh Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil. Nabi Musa yang nggak tahu apa-apa dan tentu tidak mendapatkan pengetahuan itu, sedangkan Nabi Khidir itu tahu karena dia mendapatkan informasi dari Allah gitu kan. Itu Nabi Musa marah gitu kan, kenapa kamu bunuh anak kecil ini? Nah, ternyata karena Nabi Khidir itu tahu dari Allah, karena Allah Maha tahu, nggak sama seperti Nabi Musa, juga nggak sama kayak Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya mendapat info dari Allah bahwa anak ini nanti ketika besar akan membunuh kedua orang tuanya, gitu. Jadi kalau anak dibunuh sekarang, pertama dalam kepercayaan Islam, ya itu anak kecil tuh guys, itu masih suci dari dosa, sehingga dia akan langsung masuk surga tanpa hisab, ya. Keuntungan bagi itu anak, gitu kan. Kedua, orang tuanya selamat, tidak sempat punya anak durhaka. Ya, ini kita ngomong akidah Islam nih. Nah, kalau anak itu tidak dibunuh, akan rugi besar. Ya, ingat membunuhnya ketika dia sudah dewasa. Nah, ketika anak ini nanti dewasa membunuh orang tuanya, anak ini akan kekal di neraka, gitu. Karena dia membunuh orang tua. Kalau dia muslim enggak ya, maksud itu akan masuk neraka lah ibarat gitu kan. Kecuali kalau dia murtad. Karena ini bunuh enggak tanggung-tanggung guys, orang tuanya sendiri, orang kandung. Nah, orang tuanya juga akan sedih. Karena dia dibunuh oleh anak kandungnya, dan berarti dia punya anak durhaka. Makanya solusi terbaik adalah Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Nah, jadi anak kecil masuk surga dan orang tuanya tidak punya anak durhaka tentunya kan. Nah, itu logika itu yang hanya Allah yang tahu. Makanya tanpa lagi nggak ngerti dengan hal begituan gitu logikanya kan. Jadi sesuatu yang terjadi, misalnya lihat ada bencana alam di muka bumi yang menimpa semua orang, karena bencana itu kan milih-milih.
ya kan? Ada yang bencana milih, memang udah berat kali dosanya gitu kan, seperti zaman Nabi Nuh banjir bandang itu, atau zaman Musa tenggelamnya Firaun itu udah, atau kematian Raja Namrud dengan lalat masuk ke hidungnya itu jadi lalat itu adalah senjata Allah. Lalat yang masuk ke hidungnya Namrud itu tentara Allah gitu. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan lalat itu. Bukan tanpa ragi yang menciptakan lalat atau Yesus, bukan. Allah menciptakan lalat, berarti itu adalah tentara Allah gitu. Karena Dia yang ciptakan dan menjadikan itu sebagai instrumen untuk mengantarkan kematian kepada Namrud gitu loh guys. Jadi ketika Anda lihat suatu bencana di suatu tempat, itu bisa jadi yang kena itu adalah seluruh orang kafir dan jahat. Tapi kalau dia terjadinya merata, ya kan, tentu itu adalah untuk untuk membersihkan dan untuk karena melemahkan apa yang jadi masa depan, karena hanya Allah yang tahu apa yang ada ke depan gitu kan. Makanya Allah selamatkan dengan hal itu gitu guys, dengan bencana alam tersebut. Jadi, di pola pikir pramodern, siapa yang berbicara lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Jadi kita nggak pernah punya dogma di Islam itu, imani kata pendeta, kalau tidak kamu jatuh dalam dosa. Enggak, kita suruh belajar, mengkaji. Kita aja punya 4 imam. Ya, empat imam kita punya kan. Itu kita disuruh belajar semuanya gitu. Jadi kita tahu, sehingga kita tuh tidak menyalahkan yang lain. Kita melihat ada perbedaan. Kok dia gitu ibadahnya ya? Kok dia prinsipnya begitu? Ternyata beda imam, nggak masalah. Tuh kita suruh mengkaji gitu guys. Jadi nggak ada kita tuh ikut-ikut gitu aja, nggak ada. Kita harus belajar. Di Islam ini nomor 1 tuh belajar. Jadi iman itu dapat dari belajar. Tidak ada iman tuh didapat dari buta, percaya gitu aja, nggak ada. Islam tidak menyuruh begitu. Islam tuh menyuruh Anda untuk belajar gitu. Orang-orang pramodern sudah percaya bahwa seseorang adalah nabi, maka kentut orang itu pun akan dianggap wahyu dari Tuhan. Nah, wabah bubonic kedua ini membuat semua orang pada waktu itu bertanya, apa yang terjadi? Ini kentut siapa dibicaranya itu? Kita nggak paham guys. Mungkin kentutnya tepat lagi mungkin. Kenapa hal ini terjadi? Dan kita harus bagaimana? Seperti biasa, semua pemimpin agama pasti berkata bahwa ini adalah kemarahan Tuhan karena kita semua berdosa dan kita harus bertobat. Namun, yang terjadi adalah walaupun sudah bertobat mengikuti petunjuk pemimpin agama, tetap aja wabahnya tidak berhenti. Oh ya, satu lagi ya, bencana di dunia ketika menimpa orang-orang Muslim yang baik, tentu orang sebaik apapun orang tentu ada jahatnya, ada kesalahannya. Nah, Allah tuh karena sayang pada orang tersebut ingin membersihkan dosanya. Jadi dihukumnya di dunia gitu guys. Karena nanti kalau di akhirat berat hukumannya gitu kan. Di neraka tuh berat. Berat guys. Hukuman apapun di dunia tuh nggak ada yang seberat neraka loh, ya kan? Api aja 70 kali lipat aja 77 atau 70 kali api di bumi gitu kan. Di sisanya tuh sangat berat di neraka. Nah, makanya karena Allah sayang kepada muslim tersebut yang baik tersebut, meskipun dia tentu ada juga salahnya, tentu dia dihukum di dunia, disegerakan hukumannya agar nanti tidak menerima hukuman lagi gitu guys. Laju kematian malah semakin kencang. Jadi pada waktu itu orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin pemimpin kita salah. Mungkin ada penyebab lain yang lebih masuk akal dan kita bisa mengatasinya. Sehingga mereka mulai mencari penyebab lain yang lebih bisa dibuktikan dan diukur. Dengan pola pikir seperti itu, mereka menemukan bahwa penyebab wabah kematian hitam bukan kemarahan Tuhan, tetapi bakteri yang disebarkan oleh kutu tikus. Setelah mereka tahu bahwa wabah itu disebarkan oleh kutu tikus, akhirnya mereka bisa menghentikan penyebaran kematian hitam dengan karantina menjaga. Jadi azab karena marah Tuhan juga nggak salah gitu. Cuman kan ada juga kalau menimpa orang-orang muslim yang baik, ya kalau menimpa orang muslimnya itu berarti adalah ya tadi saya katakan hukuman yang dipercepat sehingga nanti di akhirnya tidak menerima hukuman lagi, atau mungkin Allah tahu ini orang nanti kedepannya akan berbuat dosa yang banyak sehingga dia akan lebih punya kecenderungan untuk hidup, kalau hidup lagi lebih panjang lagi dia akan masuk neraka dibandingkan kalau dia
menerima kematian hari itu gitu guys. Kebersihan, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, Jadi yang benar itu adalah kita meyakini sebagai orang beriman ya, kita ngomong sebagai orang beriman. Jangan kita tidak meyakini itu bahwa apapun bencana, wabah bukan azab Allah, bukan. Kita harus sebagai itu berarti Anda tidak beriman. Ya, kita sebagai orang beriman ya, harus wajib meyakini apapun bencana di dunia ini adalah bentuk dari azab Allah atau kasih sayang Allah. Kalau azab berarti menimpa orang-orang kafir yang jahat. Kalau rahmat Allah berarti menimpa atau teguran Allah ya. Teguran Allah berarti menimpa orang-orang muslim yang baik gitu. Nah, jadi perkara kita mengambil action itu, misal meneliti ini penyebabnya apa. Oh, ternyata penyebabnya adalah virus yang ini ciptaan Allah virus itu. Jadi virus itu ciptaan siapa? Ciptaannya Yesus kan enggak. Virus ciptaan Allah. Nah, kita harus yakin dan kita menangani itu. Jadi antara iman dengan ikhtiar tuh beriringan. Jangan Anda gara-gara ikhtiar Anda meyakini Anda yakin bahwa itu adalah virus, itu nggak bersalah juga meyakini itu virus, nggak salah. Lalu Anda ambil antisipasi, bagaimana cara untuk mematikan virusnya, oke, itu bagus, itu ikhtiar namanya. Tapi jangan sampai Anda kehilangan iman oleh itu, gitu loh maksudnya. Tanpa ragi sudah pada tahap dia sudah kehilangan iman, gitu loh guys. Itu parahnya, betul kata saudara kita tadi, ya. Tanpa ragi ini sudah kehilangan iman karena dia hanya dia mengesampingkan itu bahwa ini adalah azab Allah atau rahmat Allah, tapi dia hanya meyakini bahwa ini adalah yang ini solusinya gitu guys. Jadi harus beriringan tuh iman antara iman dengan ikhtiar. Jangan gara-gara ikhtiar menghilangkan iman kita. pola pikir sains mulai lebih digunakan dan hasilnya sains berkembang pesat. Apa yang dibicarakan? Jadi sains itu tidak bertentangan dengan agama, dengan iman, enggak. Jadi orang beriman yang meyakini bahwa kayak COVID, kayak apa itu bencana ini itu adalah azab Allah atau itu adalah rahmat Allah, pertolongan Allah, teguran Allah gitu kan. Kita tetap berusaha dengan sains itu. Enggak ada gara-gara kita tuh percayanya azab Allah lalu kita diam saja, enggak. Itu bukan ajaran Islam. Islam itu mencari solusi. Ini masalah ini apa solusinya gitu. Tapi tidak menghilangkan iman kita. Ya kan, meskipun ini azab Allah, kita tetap berikhtiar untuk mengantisipasinya gitu guys. Dan apa buktinya menjadi lebih penting daripada siapa yang berbicara. Ini seperti ketika seorang anak mulai sadar bahwa orang tuanya mungkin salah, sehingga anak itu mulai mencari jawaban sendiri. Tentunya ada yang masih mendengarkan orang tua, dan ada yang ekstrim tidak lagi mendengarkan apa kata orang tua sama sekali. Jadi, sederhananya, jawaban dari pertanyaan kenapa ada petir menurut orang yang pramodern adalah karena ada Tuhan. Sedangkan, menurut orang yang modern adalah karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dan bumi. Semua fenomena di alam semesta ini itu semua bukti adanya Tuhan. Itu adalah pandangan orang beriman. Nah, penjelasannya itu sains, paham ya? Jadi penjelasan itu adalah iman kepada Tuhan dijelaskan oleh sains. Jadi sains itu tidak bertentangan dengan iman, tapi tambah lagi kesalahan tambah lagi adalah mempertentangkan keduanya. Itu kesalahan terbesar dia. Seakan-akan iman itu nggak bisa jalan dengan sains, ya kan? Jadi harus pilih salah satu bagi dia. Kalau Anda mau karena ada Tuhan, berarti nggak bisa karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dan bumi. Kalau Anda mau ada karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dan bumi, berarti nggak boleh ada karena ada Tuhan. Padahal ini jalan beriringan guys, paham ya? Ini makanya benar kan disampaikan oleh saudara kita tadi ya, yang menganggap tanpa lagi begitu ya begitulah dia gitu kan. Dia memisahkan antara iman dengan hal-hal yang modern. Jadi seakan-akan iman tuh nggak berlaku lagi. Jadi jawabannya bukan karena Tuhan, tapi karena ada perbedaan antara potensi listrik antara langit dan bumi gitu loh guys. Pan dua-duanya sama-sama benar. Karena ada Tuhan lah yang membuat karena ada Tuhan yang membuat malaikat-malaikat ya yang bertugas untuk mengatur awan, mengatur hujan itu menciptakan potensi listrik antara langit dan bumi. Malaikat itu ciptaan siapa? Kalau nggak ada Tuhan, malaikat nggak ada kan? Kalau nggak ada Tuhan, itu awan nggak ada kan? Kalau nggak ada Tuhan, itu petir nggak ada kan? Coba nggak ada Tuhan, jangan kan petir, awan semuanya tuh. Kita pun nggak ada. Alam semesta ini nggak ada.
Makanya ada Tuhan tuh segalanya. Awal segala itu Tuhan. Tuhan, lalu dia menciptakan ciptaan semua dalam semesta. Lalu dalam semesta itu diaturnya semua dengan sedemikian rupa, dengan ada petir, ya kan, dan segala macam. Nah, jadi itu beriringan, guys, gitu. Itulah namanya iman dan sains. Nah, tanpa lagi membuang imannya dan hanya memakai sainsnya. Ini fatal, guys. Jadi ini tanpa lagi ini dia bisa dikatakan tidak beriman kalau gitu kan. Dari sini kita bisa mulai melihat bahwa orang-orang pra-modern akan berpikir bahwa orang-orang modern adalah orang-orang yang tidak mau menerima jawaban karena Tuhan, sehingga mereka dianggap meniadakan Tuhan atas segala pertanyaan yang timbul. Dan dari sini, kata ateis menjadi lebih populer. Tetapi, yang lebih tepat adalah, kalau kamu tipe orang yang percaya buta apa kata orang, kamu adalah orang pra-modern. Kalau kamu berani Ya itu yang tempat lagi kemarin, dia munafik, dia nggak konsisten. Dia katanya nggak percaya sama mimpi, karena dia pindah agama tuh bukan karena mimpi gitu kan, tapi karena apalah kemarin tuh saya lupa. Tapi fakta dia memposting mimpi-mimpi itu, orang-orang mimpi itu, guys, dan membanggakannya gitu kan. Jadi apa nih coba, gitu loh, guys. Jadi dia mudah percaya kata orang gitu kan. Lalu dia mau blow up statement dari beberapa orang lainnya, kayak dari India kemarin. Itu berarti dia percaya sama orang gitu tanpa meneliti lebih jauh. Nah, saya teliti itu dan saya temukan kalau ini salah gitu, dan saya buat komentarnya. Jadi tanpa lagi ini sebenarnya tipe orang yang percaya orang juga gitu, guys. Kalau saya tidak pernah percaya satupun, termasuk Ustadz, kalau dia tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, kalau tambah lagi kita bisa lihat dia percaya begitu saja pada orang India itu, pada orang-orang yang ngaku dari mimpi ketemu Yesus dan segala macam gitu, guys. Ini sebenarnya tanpa lagi ini sedang merujuk pada dirinya sendiri. analisa dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti, kamu adalah orang modern. Di dalam kekristenan, perubahan dari zaman pra-modern menjadi modern adalah lahirnya Protestan. Martin Luther berani menentang otoritas Paus dan mengeluarkan prinsip sola scriptura. Setelah itu, dilanjutkan dengan produksi Alkitab secara massal sehingga semua orang bisa membaca Alkitab sendiri. Sehingga, sebuah doktrin lebih bisa diukur dan dinilai berdasarkan alasan dan bukti yang tertulis di dalam Alkitab daripada sekedar menerima aja apa kata pemimpin agama secara buta. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat pasti ada pertentangan antara orang-orang pra-modern dengan orang-orang modern. Orang-orang pra-modern mungkin menilai orang-orang modern sebagai pembangkang, susah untuk dikasih tahu, tidak beriman, bisa gampang tersesat karena mengambil kesimpulan sendiri. Sedangkan orang-orang modern mungkin menilai orang-orang pra-modern sebagai percaya tahayul. Nah, kalau kita tidak, kita ikuti 4 imam. Kita ikuti orang-orang pra-modern, guys. Imam-imam kita, kenapa kita ikuti mereka? Karena mereka sudah meneliti, mengkaji tentang Quran, tentang hadis, dan mereka langsung saksi di saat itu. Jadi mereka tuh sudah, kita ini nggak ada apa-apanya. Anda gimana pun Anda pinternya, tapi Anda tidak mengkaji, mereka tuh sudah meluangkan waktunya, imam-imam kita nih, untuk meneliti, mengkaji, mempelajari. Dan mereka itu, pendapat mereka, karena paling dekat dengan zaman Nabi, tentu mereka lebih dekat pada kebenaran. Gitu kan, dan mereka, para imam kita orang pintar. Nah, kita tinggal ikuti 4 imam itu, gitu loh. Dan kita itu tidak ada perubahan. Di dulu sekarang tuh kita tetap ikut pada 4 imam itu, kecuali yang sesat ya, yang keluar dari 4 imam itu. Tapi selama kita masih memakai pendapat di antara 4 imam itu, kita masih insya Allah masih dalam Islam yang benar gitu, guys. Tidak mengikuti kemajuan zaman, bodoh, buta, bisa gampang tersesat karena dikerjain oleh oknum. Sampai di sini jelas ya? Nah, postmodern artinya setelah modern. Kapan dimulainya postmodern ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Namun kurang lebih, peralihan dari modern ke postmodern dimulai sekitar abad ke-19 sejalan dengan dihapuskannya perbudakan dari seluruh dunia, perang dunia, dan teknologi informasi. Jadi, pada zaman pra-modern, bisa dikatakan hidup kita dikendalikan oleh pihak lain yang lebih berotoritas. Kasta sangat penting. Kalau kamu lahir sebagai budak, kemungkinan besar kamu akan mati sebagai budak. Terima nasib aja. Zaman modern bisa dikatakan zaman perjuangan untuk keluar dari belenggu dan mencapai impian. Pada zaman ini,
ada yang sukses mencapai impian dan ada yang gagal. Zaman postmodern bisa dikatakan zaman pertanyaan. Setelah keluar dari belenggu dan mencapai impian, lalu apa? Semua orang yang sukses dan yang gagal mengeluarkan pendapat mereka masing-masing secara bebas. Zaman pramodern seperti anak kecil di bawah kendali orang tua. Zaman modern seperti orang muda yang berjuang mencoba segala sesuatu untuk mencapai impian. Zaman postmodern seperti orang tua. Nih salah guys ya. Justru sekarang ini yang poin kedua nih apa nih? Orang-orang muda yang berusaha untuk mencoba segalanya untuk mencapai mimpi mereka, ya, kayak para YouTuber, kayak para TikToker. Mereka kan segala cara itu bikin konten, apalagi jualan online segala macam, ngojek online demi impian mereka gitu. Bahkan ada yang kuliah ke luar negeri segala macam, mencoba banyak hal gitu kan. Mereka berani untuk mencoba hal baru gitu. Jadi postmodern juga begitu, bukan hanya modern gitu guys. Dan modern pun saya tahu karena gini logikanya, karena sekarang ini banyak sekali bidang pekerjaan. Jadi semakin modern masa itu akan makin banyak timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya nggak ada. Jadi pekerjaan itu kenapa? Karena makin banyak yang bisa dikerjakan, yang bisa diturunkan gitu produknya, dari produk macam-macam gitu kan. Makin banyak produk di dunia ini, banyak orang makin pintar, makin banyak menciptakan produk baru gitu kan. Jadi peluangnya akan makin banyak. Sekarang ini dulu nggak ada internet, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok gitu kan. Jadi sekarang ini sebenarnya itu lebih tepat untuk dikatakan untuk yang dikatakannya pada masa modern lebih tepat untuk masa postmodern gitu. Yang sudah capek mencoba segala sesuatu untuk mencapai impian. Bisa dikatakan pola batu. Bahkan apa yang dianggap sebagai ketuatu. Bisa dikatakan zaman perjuangan untuk keluar dari belenggu dan mencapai impian. Pada zaman ini, ada yang sukses mencapai impian dan ada yang gagal. Zaman postmodern bisa dikatakan zaman pertanyaan. Setelah keluar dari belenggu dan mencapai impian, lalu apa? Semua orang yang sukses dan yang gagal mengeluarkan pendapat mereka masing-masing secara bebas. Zaman pramodern seperti anak kecil di bawah kendali orang tua. Zaman modern seperti orang muda yang berjuang mencoba segala sesuatu untuk mencapai impian. Zaman postmodern seperti orang tua yang sudah capek mencoba segala sesuatu untuk mencapai impian. Bisa dikatakan pola pikir postmodern seperti pola pikir Enggak juga, karena masa postmodern ini banyak bidang pekerjaan. Jadi kita tuh tidak terpaku pada satu dua bidang pekerjaan aja. Dan tentu karena banyak bidang pekerjaan, meskipun untuk tambah banyak, kita akan lebih banyak lebih banyak peluang untuk survive karena kita bisa kerja di banyak bidang gitu, guys. khotbah yang ada di dalam Alkitab. Setelah mencoba segala sesuatu dan mencapai. Jadi kalau orang tua yang lelah setelah dia mencapai impiannya, enggak juga. Banyak orang-orang yang sekarang justru ya, itu sudah punya kekayaan triliunan, itu masih terus mengembangkan bisnisnya, masih aja rakus, guys. Ya kan? Jadi ini lagi sampaikan ini semuanya nggak ada yang nyambung gitu. Nggak ada yang masuk akal, guys. Coba Anda lihat sekarang ya. Orang kaya kan, makanya sekarang ini kita dengar ya, yang kaya tambah kaya, yang kita miskin. Itu buktinya orang kaya itu masih rakus. Meskipun dia sudah mencapai impiannya, dia tetap rakus untuk terus menguruk kekayaan lagi gitu, guys. Nah, itu tanpa lagi salah besar dalam menilai masa atau era. Impian, kesimpulannya segala sesuatu adalah kesia-siaan. Jadi, salah satu ciri postmodern adalah skeptis, mempertanyakan segala sesuatu. Bahkan apa yang dianggap sebagai kebenaran di masa lalu juga dipertanyakan. Mereka menyadari ada yang namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah bedanya gini, kalau kita kan percaya pada imam. Meskipun kita tuh nggak percaya gitu pada imam, tapi kita tuh berusaha untuk gimana kita tuh harus kita harus bersihkan hati kita. Jangan langsung kayak lagi mengatakan ini sesat, ini enggak. Kita harus teliti dulu. Imam ini benar apa tidak gitu. Jadi itu tidak berpikir negatif langsung imam ini sesat nih, langsung kita tinggalkan, enggak.
Maka kita pelajari ya kan. Ternyata logis yang disampaikan para imam gitu kan. Nah, jadi intinya adalah nggak seperti lagi yang langsung nuduh, kita nggak, kita bijaksana. Kita meskipun kita ada yang kurang setuju pada imam satu, tapi kita pelajari kenapa imam ini berpendapat seperti ini gitu kan. Tentu ada alasannya dan akhirnya kita temukan alasan logis, guys. Jadi kita tuh meneliti dulu sebelum kita mengambil keputusan. Kota lagi tidak langsung dia langsung just ini sesat dan segala macam gitu. Lalu dia meninggalkannya, guys. Perspektif. Kebenaran menurut siapa? Orang yang cantik menurut A belum tentu cantik menurut B. A dan B tidak perlu sepakat untuk berkata bahwa orang itu cantik atau tidak. A dan B juga tidak perlu saling bunuh-bunuhan supaya pendapatnya menjadi kebenaran absolut. Jadi, mereka tidak masalah dengan tidak adanya kebenaran absolut. Tapi kalau kita mau jujur, ada kecantikan yang diterima umum oleh semua orang ya, umum ya, general. Kalau selera pribadi beda lagi. Tapi sebagian besar orang itu menyukai wanita yang cantik itu adalah sisinya adalah tinggi, putih, langsing ya kan, apa namanya, bening gitu kan. Itu sudah menjadi pakem, guys. Sudah makanya Anda lihat idol itu seperti itu. Kenapa idol Korea itu seperti itu di apa namanya di seperti itu dijaga penampilannya, karena itu adalah kebanyakan orang tuh begitu umumnya. Perkara ada satu dua yang suka cewek gendut misalnya, itu lain soal. Nah, itu loh logikanya. Jadi nggak semua orang itu beda pandangan. Ada beberapa orang yang suka beda sama pandangan gitu kan. Jadi contohnya kalau lihat itu di kita kayak apa idol itu manggung, itu semua sepakat itu cantik gitu kan. Karena kenapa? Persepsi mereka tentang orang cantik itu kurus, langsing, tinggi, putih gitu kan, bening gitu kan. Di zaman pra-modern, tidak semua orang boleh membaca kitab suci. Di zaman modern, semua orang boleh membaca kitab suci. Di zaman postmodern, semua orang boleh menguji dan... Nah, itu mungkin terjadi di agama Temparagi lah, ya kan? Kalau Islam nggak begitu. Jadi ini dia tentang ngomong tentang agama dia. Di Islam itu, guys, orang malah didakwahkan Al-Quran dan hadis, ya. Makanya disebarkan itu Quran dan hadis kemana-mana, seluruh penjuru dunia, bahkan dihafal. Jadi kalau Anda lihat itu murid pesantren itu bukan hanya membaca, tapi menghafal, guys. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi juga menghafal. Itu begitu pentingnya. Jadi nggak ada Islam tuh malah tidak boleh membaca, dulunya nggak ada. Malah ditekankan untuk jangan membaca, menghafal malah, juga mengkaji tentang tafsirnya. Karena kita ada banyak tafsir gitu kan. Nah, makanya ini beda metodenya. Kalau agama Nabi itu sih ya, itu agama Anda. Kalau Islam tidak begitu tentunya. Itulah kelebihan Islam, ya kan. Mempertanyakan kitab suci. Nah, pola pikir masing-masing zaman ini masih ada sampai sekarang. Dan mereka semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka juga punya ketakutan dan kekhawatiran tentang pola pikir zaman yang lain. Orang-orang pra-modern merasa aman dan nyaman karena dituntun oleh orang yang dianggap berotoritas. Mereka merasa takut orang-orang modern menjadi orang-orang sesat karena mengambil kesimpulan sendiri. Dan mereka juga merasa terancam nanti orang-orang tidak akan menghormati otoritas mereka lagi. Orang-orang modern merasa aman dan nyaman karena punya pegangan hidup yang ditentukan oleh keputusan mereka sendiri. Mereka takut orang-orang pra-modern menyalahgunakan otoritas mereka, dan mereka tidak suka orang-orang postmodern yang seperti tidak punya pegangan atau tujuan hidup. Untuk masalah agama itu harusnya dari orang-orang masa lampau. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada zaman itu gitu. Mereka lebih tahu dan mereka tuh tentu dan itu tidak boleh terputus, guys. Nggak boleh terputus. Nah, sayangnya Kristen itu terputus. Ada rentang waktu antara Yesus dengan Paulus gitu kan. Paulus nggak ketemu Yesus gitu. Juga murid-murid lainnya gitu kan. Jadi dan itu kitab-kitab itu ditulis bukan oleh murid Yesus, tapi entah siapa yang menulis gitu kan, nggak ketahui sumbernya siapa gitu. Jadi dagukan ke kebenarannya, guys gitu kan. Jadi kalau kita Islam tuh jelas semuanya. Nabi ngomong, dicatat oleh para sahabat dan dihafal, bahkan digunakan dalam sholat. Jadi sholat itu, guys ya, yang dibaca tuh apa? Habis Al-Fatihah, rakaat pertama 2 3 4, kalau 4 rakaat ya, kalau 2 rakaat ke subuh, yaitu tetap habis Al-Fatihah tuh ya disunahkan untuk membaca
ayat Quran. Nah, di situ mereka terus mengulang-ulang di apa waktu sholatnya gitu kan, atau mereka mengulang-ulang di waktu lain. Intinya dihafal gitu. Sehingga tidak ada putus dari zaman Nabi. Itu pentingnya menjaga keaslian dan kesucian. Kalau mereka sempat terputus gitu. Jadi kita tuh mengikuti orang-orang terdahulu yang lebih tahu dari kita, dan mereka tuh bukan sembarang orang. Para imam kita tuh meneliti. Mereka tuh, kita ini siapa sih? Ya, mereka tuh ya ada tahu ya kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Ahmad. Itu mereka tuh betul-betul mengkaji. Mereka tuh adalah ibaratnya ahli yang sekarang tuh kayak profesor yang meneliti sana kemari, mengecek hadis ini, ya, sumbernya ini, lalu meneliti kebenarannya, melihat riwayatnya, sanad dari mana, gitu-gitu segala macam gitu kan. Mereka meluangkan waktu mereka sebelum itu. Sehingga mereka tuh lebih berhak untuk dipercaya. Kenapa? Karena mereka berusaha keras, tidak kita yang cuma duduk tenang lalu kita membaca Quran gitu kan. Mereka sudah meneliti itu dari dulu. Jadi ibaratnya mereka itulah peneliti Quran dan hadis gitu kan, dan mengumpulkannya juga. Jadi bukan cuman mengumpulkan, tapi juga meneliti hadis-hadis dan Quran tersebut, guys. Orang-orang postmodern merasa aman dan nyaman dengan kedamaian di dalam keberagaman. Mereka tidak ada masalah dengan ketidakadaan kebenaran absolut. Mereka merasa takut orang-orang modern dan pra-modern menggunakan kekerasan kepada pihak lain yang tidak sependapat. Sampai di sini jelas ya? Nah, terlepas dari kita adalah orang yang pra-modern, modern, atau post-modern, kenyataannya suka atau tidak suka, ketiga macam pemikiran ini koeksis di zaman sekarang. Jadi kayak gereja awal-awal itu ya, mereka itu melakukan banyak hukuman kepada orang-orang Kristen yang dianggap berbeda dengan Vatikan. Ya, ingat sejarahnya itu bagaimana para ilmuwan itu dibunuh gitu kan, dihukum mati karena mereka kayak bumi itu bulat atau datar gitu kan. Nah, dulu kan gereja mula-mula itu meyakini bahwa bumi itu adalah datar. Mereka mentafsirkan Alkitab itu bahwa bumi datar. Tapi ilmuwan ini berpendapat bumi itu bulat. Nah, mereka nggak terima itu, akhirnya mereka dihukum mati, guys, karena berbeda pendapat dengan mereka. Islam tidak ada yang begituan, nggak ada. Kita tidak ada pernah menafsirkan bumi itu datar, nggak ada, guys, gitu loh. Kita tafsir kita ya bumi itu bulat tentunya gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai pihak akan terus mengalir dengan bebas. Segala sesuatu akan diuji dan dipertanyakan. Menurut saya, kalau apa yang kita percaya itu adalah kebenaran, yang benar-benar kebenaran, maka kita tidak perlu takut kebenaran kita itu diuji dan dipertanyakan. Suka atau tidak suka, kenyataannya orang-orang Kristen yang postmodern itu ada. Mereka adalah orang-orang yang terus menguji dan mempertanyakan segala sesuatu tentang kekristenan sampai ke intinya. Tetapi mereka tetap ya, cuman namanya itu istilahnya Kristen KTP. Kristen tapi tidak percaya dengan yang sudah dirumuskan, digariskan oleh para pendahulunya. Kalau kita tidak. Kita mengikuti para imam kita, 4 imam kita itu, dan kita mengkaji kebenarannya dan sesuai dengan logika dan ternyata logis, dan kita mengikuti. Jadi kita tuh logika kita tuh dipakai, guys, gitu kepada imam kita ini kan, dan mereka terbukti logika itu masuk akal gitu. Jadi kita tuh tidak keluar jalur, kita tuh ada guru di atas lagi, kita tuh mensambung kepada Nabi. Kalau dia ini tidak gitu kan, terputus ya, guys. Jadi dia tuh betul kata si temannya tadi kan, saudara kita tadi yang itu dia mengatakan bahwa Tampar Ragi ini sudah liberal gitu kan, ibaratnya sudah mengatakan ini sesat gitu kan. Nah, jadi intinya seperti itu, guys. Dia udah menolak sebagian ayat dan 5 ayat lainnya gitu loh. memutuskan untuk menjadi Kristen. Ibaratnya pandai-pandai sendiri, padahal nggak pandai. Itu sering saya bahas di video saya, betapa tidak pandainya Tampar Ragi gitu kan. Betapa tidak cerdasnya Tampar Ragi. Sedangkan kita tidak menemukan penganut agama tetangga yang postmodern. Mereka mentok sampai modern. Ketika mereka diuji dengan postmodern, mereka semua murtad. Sehingga mereka harus balik ke pramodern, di mana tidak semua orang boleh membaca kitab suci. Mereka harus balik ke percaya buta tanpa boleh mempertanyakan. Salah, sampai sekarang pun masih dihafal. Jangan kan dibaca, dihafal. Ini fitnah yang besar dari Tampar Ragi. Umat Islam tuh gimana Anda katakan tidak membaca Quran, sedangkan dihafal tuh lebih tinggi daripada membaca loh.
langsung disimpan di kepala. Anda cuma pegang buku, kami di kepala buku itu gitu kan. Lalu umat Islam sekarang Anda lihatlah bagaimana ya hukum itu berubah sesuai zaman. Contoh dulu ya kayak hukum rokok itu para ulama beda pendapat. Karena zaman Nabi nggak ada rokok gitu. Para imam tidak ada yang memberi tafsir tentang rokok karena barangnya belum ada. Paham ya? Barangnya belum ada. Lalu ulama sekarang menafsirkan pakai dalil bahwa sebagian pakai dalil bahwa dilarang membahayakan diri sendiri. Apalagi rokok tuh bisa menyebabkan kematian kan. Nah, mereka pakai dalil itu untuk mengatakan rokok haram. Ada juga yang jadi bebas guys. Jadi nggak ada itu yang harus ikut itu, nggak ada. Karena dulu itu karena rokok belum ditemukan, nggak ada fatwa dulu rokok itu haram, nggak ada, nggak mungkin. Karena zaman Nabi nggak ada rokok gitu guys. Paham ya? Nah, makanya sering berjalan waktu ulama membuat kaidah baru yang tidak bertentangan kaidah lama. Dia masih pakai dalil gitu loh guys. Dan masih ulama tuh biasa beda pendapat. Nggak ada pengingkaran Islam, nggak ada yang menyalahkan yang ulama yang mengatakan rokok haram, dan juga nggak ada yang ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Ya semua berpulang pada keyakinan masing-masing gitu loh. Jadi Islam itu adalah agama yang kecuali yang keluar jalur ya, menuankan Nabi Isa misalnya gitu kan, atau menganggap Nabi Muhammad itu adalah gila sek, itu jelas sekali ngawur itu nggak ada logika seperti itu. Juga yang hukum-hukum lain yang dulu tuh nggak ada, kayak hukum naik pesawat, hukum naik apa lagi, lalu dulu kan nggak ada kayak macam-macam yang ada sekarang lah. Lalu banyak guys yang sekarang ini dulu tuh nggak ada, zaman Nabi itu nggak ada. Jadi hukum dulu tuh belum cipta. Jadi mereka tuh pakai hukum itu berdasarkan dalil. Mereka pakai dalil. Jadi nggak salah-salah gitu, nggak kayak tanpa lagi yang asal-asalan gitu kan. Kita hanya pada hukum-hukum yang nggak ada dahulu, yang kita buat hukum baru sekarang. Tapi untuk hukum yang ada dulu kita punya 4 pilihan. Jadi nggak ada yang harus Imam Hanafi, nggak ada yang harus Imam Hanafi aja, nggak ada. Anda boleh bebas memakai 4 imam ini, karena mereka yang ibarat lo guys ya, yang masuk akal tuh gini, di suatu bidang siapa yang paling keras kerjanya, kontribusinya untuk meneliti, untuk mengumpulkan, untuk menafsirkan, yang 4 imam ini. Nggak ada orang lain di Islam itu yang seperti mereka cara kerjanya, yang segigi mereka, yang sekeras itu kerjanya, hanya mereka. Maka mereka layak kita andalkan gitu. Mereka adalah ahli. Makanya Islam itu mengatakan kita tuh begitu ahlinya gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, ahli kita ada 4, imam kita ada 4 gitu kan. Nah, kita tinggal ikut mereka gitu. Jadi nggak mungkin kita yang bukan ahli lalu kita merasa so pintar, lalu kita nggak ikut ahli kan, itu kan tambah lagi kalau kita tidak. Dan kita tuh tidak melarang orang untuk memakai salah satu imam, karena imam pun beda pendapat 4 imam itu kan, tapi asal tidak keluar jalur gitu guys, yang masih bisa. Karena gini, suatu dalil itu ada berapa pandangan dari imam, jadi masing-masing imam itu beda pandangan gitu, ada yang sama, ada yang beda. Nah itu cara pandang imam lagi. Nah itu mereka yang lebih, karena mereka sudah meneliti, jadi kita serahkan pada mereka. Jadi untuk hukum barulah nanti ulama membuatkannya gitu guys. Ya, jadi kita tuh nggak semerta-merta langsung percaya gitu aja, enggak. Kita tengok lagi dalilnya gitu. Oh benar nggak disampaikan imam ini gitu loh guys. Makanya kita tuh dipaksa tuh ikut satu imam. Ada 4 imam yang yang bisa ikuti. Sekarang ada mau pilih satu gitu kan. Kalau mereka ini kan tidak. Kristen tuh hanya ada satu kan. Ikut kalau dalam di gereja tuh ikut gereja Protestan. Kalau Katolik tuh ikut pastor Protestan Katolik gitu kan. Kalau kita tidak, kita ada 4 imam. Jadi ustadz itu pun ada mazhab-mazhabnya juga. Apakah ustadz ini ulama ini ikut mazhabnya Imam Hanafi, apakah ustadz ini ulama ini ikutnya mazhab Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Hambal gitu kan. Nah itu kita boleh milih guys. Jadi kita nggak ada yang dikatakan imam buta, ini nggak ada. Apa yang dikatakan oleh pemimpin agama? Salah satu manifestasi atau perwujudan perlawanan agama tetangga terhadap postmodernisme adalah Undang-Undang Penistaan Agama. Agama mereka tidak boleh dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, mereka marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Salah, bukan begitu. Karena pertanyaan orang-orang ini itu menista guys. Itu masalahnya. Kalau pertanyaan Anda tidak menista, misalnya kenapa kalian menuhankan Nabi Isa, itu kan nggak masalah gitu loh.
Tapi kalau pertanyaan kenapa Nabi Muhammad gila sek, nah itu ya marah lah orang. Kok bisa ada katakan Nabi Muhammad gila sek? Itu pertanyaan apa namanya kasar itu guys, ya kan? Jadi tengok dulu pertanyaannya seperti apa kalimatnya gitu. Lalu kayak penista agama ya, coba bayangkan ya. Kenapa dikatakan kayak Ahok nih kasus Ahok kan? Kenapa Ahok itu dikatakan penista agama? Coba namakan ya. Dia mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Nah, berarti Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan. Berarti Quran adalah alat kebohongan dan yang memakai Al-Maidah 51 siapa? Para ulama, para ustadz, bahkan juga para guru-guru. Bahkan saya juga pakai Al-Maidah 51 untuk menerangkan bahwa kita tuh haram milih pemimpin kafir. Saya sampaikan pada orang-orang di komplek misalnya kan. Ibu kadang-kadang lagi ngobrol kan, Ibu besok ketua RW ini Ibu milih yang mana? Oh milih yang ini. Oh Bu, kalau menurut saya jangan Bu, karena kita ada Al-Maidah 51. Kita tuh haram milih pemimpin kafir. Karena begini-begini. Ya, itu saya sampaikan dakwah itu gitu loh guys. Nah, berarti orang-orang kayak saya, para ulama, ustadz dan umat Islam ini itu adalah pembohong dan Al-Maidah 51 dipakai sebagai alat kebohongan. Nah, ini kan kasar guys. Ini kan penista agama. Kita dituding pembohong dan Al-Maidah 51 itu adalah alat kebohongan. Nah, itu makanya dia ditangkap kemarin kan. Nah, makanya Anda tuh harus hati-hati dalam berkata gitu. Jangan tuduh sana sini gitu kan. Kalau Anda tidak setuju dengan ada Al-Maidah 51 Ahok ini, ya sudah. Dia harus ngerti kalau memang ada gitu akidah Islam itu seperti itu, ya dia harus paham. Maka saya katakan orang Kristen ini nggak ngerti akidah Islam. Makanya Islam tuh mengharamkan orang Muslim untuk milih pemimpin kafir karena mereka tidak paham akidah Islam guys. Salah satunya itu bahwa umat Islam tuh diharamkan milih pemimpin kafir seperti Ahok contohnya. Dia harus ngerti itu. Pemimpin itu harus ngerti akidah Islam karena dia akan memimpin umat Islam tentunya. Nah sayangnya dia tidak ngerti. Makanya betul Quran katakan, Al-Maidah 1 katakan haram milih pemimpin kafir karena Ahok inilah satu contohnya yang nggak ngerti Islam gitu kan, nggak ngerti akidah Islam guys. Mereka merasa sangat tidak suka karena otoritas mereka terancam. Mereka tidak punya cara lain selain balik ke zaman pra-modern. Oleh sebab itu, kita melihat Lalu khilafah bukan demokrasi ya, dengar ya. Demokrasi ini ya itu rentan penyalahgunaan. Coba contoh Indonesia sekarang. Dengan demokrasi apa terjadi? Demo di mana-mana, ya kan? BBM naik dari 7.000 ke 10.000, itu naik berapa kali dari zaman awal Jokowi mimpin, demo terus-menerus. Apakah membawa kebaikan itu demokrasi, ya kan? Pemerintah senaknya aja naik-naikkan BBM, ya, akibatnya barang-barang jadi naik harganya. Saya pun sebelumnya nggak pernah itu di saham itu kena biaya matre. Transaksi saham di atas 10 juta tuh per hari kena mate 10.000. Itu nggak pernah terjadi guys. Untuk apa uang itu coba? Jadi demokrasi ini tidak baik kalau praktiknya begini gitu loh. Makanya banyak getol minta kembali ke khilafah. Kenapa? Orang kalau khilafah nggak bisa ada orang gini, nggak ada hukuman tegas. Mencuri potong tangan, korupsi, itu tanda tahu lah kan. Jadi nggak ada orang-orang yang bisa berani kurang ajar kayak gini, mengambil hak rakyat misalnya, ya kan, ngambil pajak sana sini gitu untuk kepentingan mereka, gitu, hidup mewah-mewahan, rakyat demo di luar, mereka ulang tahun di dalam, itu kan nggak masuk akal. Jadi demokrasi ini nggak baik kalau kita lihat prakteknya. Jadi apakah mau diteruskan gitu kan? Anda nggak lihat apa mata Anda buta melihat demo di luar sana yang berlangsung berhari-hari, ya sampai malam mahasiswa demo guys. Anda nggak punya hati ya, nggak punya perasaan ya, nggak ada isi kepala Anda ya. Ya, saya nangis lihat mahasiswa demo guys. Saya jalan-jalan waktu ngantarkan ayah papa saya sakit ya. Itu saya ketemu mahasiswa tuh saya menangis guys. Saya tutup itu helm saya kacanya lalu saya menangis sepuasnya guys. Terharu saya guys. Ya, sedih saya ya kan. Ini pemerintah nih apa buta atau tuli ya kan? Nggak dengar gitu kan. Juritan tukang ojol, emak-emak, mahasiswa. Mahasiswa ini juga menderita. Kenapa? Karena mereka masih menekan bantuan orang tuanya gitu, orang tuanya dimiskinkan seperti itu gitu kan, dengan harga barang-barangnya naik, BBM naik gitu kan. Ini pemerintah apa nggak punya hati gitu kan, dan kalian pun tidak punya hati, kalian mengagungkan demokrasi, tapi faktanya begini guys. Makanya banyak orang tuh yang menganggap khilafah lebih baik, karena nggak akan ada pemerintah begitu, nggak akan ada, semuanya tegas, hukumannya berat, sehingga orang nggak berani macam-macam guys, itu poinnya. lihat gerakan khilafah sangat giat. Mereka mau balik ke zaman dahulu, dan hasilnya adalah Suriah, Afghanistan, dan lainnya. Jadi jadi gini ya guys ya, khilafah ini bukan masalah balik zaman dulu atau zaman sekarang ya. Kalau Anda baca hadis itu kita nanti akan memang khilafah akan berdiri. Jadi kalau Anda tarik ke garis depan ketika khilafah Imam Mahdi berdiri, itu jadinya itu khilafah Imam Mahdi itu adalah postmodern gitu kan.
Karena sekarang postmodern itu lebih postmodern lagi Imam Mahdi nanti. Jadi ini bukan masalah modern atau kuno, enggak. Gitu guys. Lalu dia contoh kayak Afghanistan, kayak Suriah. Jangan lupa negara-negara itu menerima serangan dari luar. Kalau nggak ada serangan dari luar, kayak Indonesia nih. Indonesia kenapa aman? Indonesia juga kalau zaman penjajahan ya diserang Jepang, diserang Inggris, sekutunya Belanda, ya pernah juga. Tuh, sama kayak Suriah juga begitu. Ya kan? Pemerintah rezim Assad itu dibantu sama Rusia dan sekutunya. Ya hancur juga Suriah. Karena bukan lagi orang dalam bermain, orang luar ikut campur. Gitu juga masih Afghanistan. Afghanistan tuh diserang terus oleh Amerika, dulu oleh Rusia gitu kan. Jadi kalau Anda bandingkan tuh jangan kayak Suriah sama Afghanistan gitu loh. Lalu dibandingkan dengan Indonesia, bukan guys, bukan gitu. Coba Amerika tidak masuk ke situ, nggak masuk ke Irak, nggak masuk ke Suriah, nggak masuk ke ini, aman dunia ini. Dunia ini nggak aman begitu Amerika masuk ke situ. Lalu kemarin Amerika nuduh Irak punya senjata bermasalah. Kalau tidak gitu aman, itu Irak masih tegak itu asal presiden, nggak ada masalah di situ, ya kan? Begitu Amerika masuk, hancur Irak kan? Jadi semua itu karena ada campur tangan asing gitu guys. Paham ya poinnya ya? Jadi itu harus objektif. Jangan menyamakan negara yang aman-aman kayak kita yang nggak ada intervensi asing samakan dengan Suriah, Afghanistan, nggak bisa. Kalau Suriah, Afghanistan kayak kita, ya kan? Yang ibaratnya mereka itu tidak ada intervensi asing. Misalnya kayak kita nih, kita demo, nggak ada asing bantu kan? Ada nggak asing bantu? Rakyat demo ini ada asing bantu? Nggak ada. Di sana rakyat Suriah demo, Afghanistan itu dibantu sama asing. Coba. Bahkan asing membantu beberapa orang yang pengen keluar dari Afghanistan kan. Coba. Itu bikin kacau intervensi asing itu. Jadi Anda samakan. Jadi Anda harus cerdas ya. Harus bijaksana. Jangan lihat sesuatu itu dangkal. Anda harus lihat secara luas sudut pandangnya. Jadi tempat lagi ini sudah, inilah saya katakan ya. Orang-orang kayak gini ini berpikiran sependek, sempit, dangkal. Sehingga mereka tidak mengerti masalah. Dan mereka tidak bijak dalam menyikapi suatu masalah guys. Dan itu terbukti. Di semua video saya yang ngomong tentang mereka ini, termasuk si Tamparagi. Sedangkan saya melihat bahwa kekristenan tidak seharusnya khawatir dengan skeptis yang dilontarkan oleh postmodernisme. Banyak orang Kristen yang menjadi ateis karena pola pikir postmodern, menurut saya juga tidak perlu dikhawatirkan, karena hidup ini adalah perjalanan. Yesus saja bercerita tentang dua anak yang terhilang kan? Orang-orang yang pramodern dan orang-orang yang modern juga bisa menjadi ateis atau bisa menjadi sesat. Tetapi ada kalanya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas Kristen progresif dan Kristen liberal. Seperti yang saya katakan, istilah progresif. Jadi kalau menentukan orang itu sesat apa tidak, pertama dia ikut jalur, ya, dia tidak serahkan pada ahli. Ya, kita udah punya ahli 4 imam ya, kita ikuti mereka sambil kita kaji sendiri yang mana yang cocok sama kita dan masuk akal sama kita gitu. Jadi kita tuh tidak disuruh masakan satu imam gitu guys. Dan itu ada runtutannya dari zaman Nabi Muhammad, nggak putus guys. Ada guru-guru yang ngajarkan, para ulama salaf, para salafi gitu kan dan segala macamnya hingga ke guru-guru kita sekarang, hingga kita sekarang. Ini kita tuh nggak putus terah itu, pengajaran itu nggak putus, dihafal lagi gitu. Kalau mereka ini tidak gitu. Tinggal ada terputus zaman dulu, zaman Yesus hingga Paulus dan setelahnya itu terputus guys gitu. Ya kan? Nah, makanya ada yang bikin lagi namanya Protestan gitu kan. Karena mereka tuh nggak punya pegangan yang kuat. Karena kitabnya saja itu nggak tahu siapa yang nulis. Mereka anggap itu yang nulis Matius, Lukas. Padahal yang ditemukan itu nggak ada bukti kalau itu ditulis oleh Matius dan Lukas guys. Itu bisa cek, Anda pelajari di ada googling aja itu seperti itu buktinya. Dan liberal adalah istilah politik. Politik yang saya maksud adalah Amerika Serikat antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Jadi begini, zaman modern menimbulkan sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian muncul paham komunisme yang menentang kapitalisme. Liberal tuh paham guys ya, paham dan jadikan paham itu jadikan alat politik. Jadi politik itu menjadikan alatnya namanya ada liberal, ada Islam, politik liberal, politik komunis dan sebagainya macamnya. Jadi ingat liberal ini adalah termasuk bagian dari ideologi, bukan
politik itu hanya menjadikan dia untuk alat saja, guys. Di Amerika muncul paham liberalisme yang menentang komunisme. Liberal itu sendiri artinya adalah bebas atau leluasa. Amerika adalah negara yang liberal. Simbolnya adalah patung liberty. Walaupun demikian, Partai Republik di Amerika cenderung lebih konservatif, sedangkan Partai Demokrat cenderung lebih liberal. Konservatif mempunyai makna tradisional, kolot, dan sederhana. Nah, kebebasan di Amerika mempunyai dampak yang disebabkan oleh industrialisasi, urbanisasi, korupsi, dan lain sebagainya. Sehingga kata liberal menjadi punya konotasi negatif. Bukan cuma itu, secara logika, kenapa liberal itu nggak bagus ya dan ditentang oleh umat Islam, oleh akidah Islam di mana-mana? Karena liberal ini adalah bebas, sebebas-bebasnya gitu loh. Sedangkan kita tuh punya aturan Tuhan. Allah itu, Tuhan tuh memberikan aturan berupa perintah dan larangan. Dan kita harus ikut itu, patuh pada itu. Bagaimana Anda bisa hidup sebebasnya kalau Anda diharuskan untuk mengikuti aturan, perintah dan larangan? Makanya liberal nggak cocok sama Islam gitu. Paham ya? Nggak baik bagi Islam, nggak cocok. Liberal tuh itulah pemahaman orang ateis, silakan. Karena gini guys ya. Liberal tuh lebih cocok sama ateis, kenapa? Atau mungkin orang Kristen yang pengen hidup bebas mungkin bisa berpaham liberal, atau orang Islam yang pengen hidup bebas. Tapi Islam yang benar itu tidak berpaham liberal. Karena Islam itu punya banyak aturan yang harus dipatuhi. Nggak bisa umat Islam itu umat Muslim itu hidup sebebasnya, nggak bisa. Mereka punya aturan, punya larangan dari Allah yang harus dipatuhi gitu. Dari situlah muncul gagasan. Lalu kenapa Tuhan bikin aturan itu? Karena dia bikin kebaikan kita juga. Kenapa? Karena dia yang tahu kita, dia yang ciptakan kita. Sesuatu yang diciptakannya tentu yang lebih tahu pencipta. Sehingga dia tahu apa yang baik dan buruk bagi kita. Sehingga ketika dia buat aturan, larangan, pembolehan, itu berarti baik untuk kita. Nah, kita tinggal ikuti dan kita pelajari ini masuk akal apa tidak gitu kan. Kayak aturan makan babi, kenapa diharamkan? Juga kayak makan singa, harimau dan segala macam. Lalu minuman alkohol kenapa diharamkan? Itu semua ada dan dikaji, memang logis gitu, masuk ke sains gitu guys. Dan benar itu kan, berarti Tuhan nggak bohong, berarti Nabi Muhammad tidak bohong, berarti betul-betul dapat informasi dari Allah langsung gitu, karena dia maha tahu. Jadi guys ya, Islam tuh melarang hal-hal yang nggak baik bagi dirinya, makanya ada pembatasan-pembatasan yang nggak boleh dilanggar. Kalau liberal itu kan bebas, makanya liberal itu lebih cocok kepada orang-orang ateis gitu kan, atau orang-orang Islam KTP, atau Kristen KTP, atau agama lain KTP guys, yang tidak ikut pada aturan agamanya gitu, dan membebaskan sebebas-bebasnya. Padahal kita tuh tetap terikat pada aturan yang sudah digariskan oleh Nabi dan Rasul yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya. Atau gerakan yang disebut progresif untuk mereformasi atau memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat liberalisasi. Jadi, apakah sebenarnya hal ini ada hubungannya dengan kekristenan? Terus terang, sebenarnya tidak ada. Hanya saja, sebagian orang konservatif di Amerika kebetulan Kristen. Sebagian orang liberal di Amerika kebetulan Kristen. Mereka saling melabelkan pihak yang lain karena urusan politik. Begitu juga dengan istilah Kristen progresif. Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Nah makanya kan ini fakta, di Amerika tuh banyak orang liberal dan mereka beragama Kristen. Berarti banyak, betul kata saudara kita tadi yang menyerang Tamparagi, bahwa termasuk Tamparagi sendiri, banyak orang Kristen tuh yang liberal gitu. Islam juga ada, kita nggak tutup mata. Tapi di Kristen lebih banyak guys, karena faktanya di Amerika itu gitu loh, ya kan? Jadi itu mereka ini tentu melanggar ajaran agamanya, larangan di agamanya, karena mereka hidupnya bebas. Padahal kebebasan itu ada batasnya. Kalau dilarang dalam agama ya kita nggak boleh melanggar itu, ya kan? Demokrat menyatakan diri sebagai seorang progresif. Jadi orang-orang Kristen kelompok Demokrat dicap sebagai Kristen progresif dan dilabelisasi ini itu oleh pihak Kristen lainnya di Amerika. Kalau kita melepas latar belakang politik Amerika dari progresif, apakah Kristen progresif ada artinya? Progresif artinya maju setahap demi setahap. Apa maksudnya Kristen? Kalau tadi misalnya membantu orang ditindas sama membantu fakir miskin itu nggak masalah ya, itu nggak ada masalah guys. Kristen yang maju setahap demi setahap. Kristen progresif
tidak punya arti apapun di luar politik Amerika. Kristen liberal masih mungkin lebih punya arti. Kita masih bisa mengatakan bahwa orang Kristen liberal adalah orang-orang Kristen yang bebas. Lawannya, Kristen konservatif artinya adalah orang Kristen tradisional yang kolot. Nah, kalau kita mau cocok-cocokin siapa Kristen liberal dan siapa Kristen konservatif, orang-orang Kristen liberal adalah Ini bukan masalah kolot atau bebas ya, tapi kalau kolot itu benar dan bebas itu keluar jalur, ya kita harus pilih yang yang benar gitu. Dan kalau mau Anda liberal, jadi sebenarnya nggak bisa liberal sih guys, karena liberal itu udah pasti bebas-bebasnya. Ya nggak masalah kalau bukan masalah kunonya, nggak masalah kunonya. Kalau kuno itu benar kenapa tidak gitu? Karena dulu juga zaman Yesus juga kuno, beliau kan, zaman Nabi Muhammad beliau juga kuno, tapi beliau benar gitu. Nabi Musa juga dia kuno. Coba kurang benar apa Nabi Musa dan pengikutnya waktu itu, Nabi Ibrahim, Nabi Yesus, Nabi Muhammad dibanding kita sekarang? Tapi mereka tidak, tapi mereka benar kan, tidak salah kan. Jadi bukan masalah pada kuno atau modernnya, tapi kebenaran itu bukan bergantung pada itu guys. Protestan. Orang-orang Kristen konservatif adalah Katolik dan Ortodoks. Apakah ada hubungannya antara progresif dan postmodernisme? Sebenarnya nggak ada. Hanya saja gerakan progresif muncul pada zaman postmodern. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau memberikan respon kepada Bapak Henry Supriyadi. Persamaan Pak Paul, Pak Rudi, dan Pak Taparagi dengan penganut Kristen progresif adalah mereka sama-sama menganut paham postmodernisme yang diwujudkan dengan hanya menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Mereka sangat menekankan kasih yang diwujudkan dalam keadilan sosial atau social justice, yaitu membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Mereka Nah, juga itu ada masalah ya. Saya setuju dengan kalau Taparagi berpikir di situ bagus berarti karena masalah di situ. Nah, kita kan objektif guys. Kalau Taparagi benar kita benarkan, kalau salah kita salahkan kan. Oh dia kan nggak ada benarnya tuh usaha kita. Sama tuh salah aja mulu menurut dia kan. Kalau kita objektif. Makanya Anda buat channel tuh yang objektif Taparagi. Seperti saya nih. Saya tuh objektif sekali. Coba pikir. Saya puji Anda ketika Anda benar. Kalau Anda punya pandangan, bantu orang susah, lawan yang menindas orang susah, itu benar top itu. Saya puji Anda. Objektif saya kan, tapi Anda kan tidak objektif. Setiap ada ustadz Anda salahkan terus, nggak ada benar itu kan. Ini kacau guys gitu. Jadi Anda tidak objektif gitu. gerakan ekumenisme yang diwujudkan dengan merangkul semua kalangan di dalam kekristenan termasuk penganut ajaran sesat. Semoga Pak Paul, Pak Rudi, Pak Taparagi, dan para penganut Kristen progresif dapat kembali kepada kekristenannya sejati. Karena Kristen progresif yang merupakan pengembangan dari Kristen liberal. Yang tadi saya nggak setuju sama Taparagi. Kalau dia seperti itu ya, dia membilang yang lain itu sesat, kan? Jadi sekarang kan dia sok benar gitu kan? Itu saya nggak setuju. Kecuali dia bilang itu salah, karena menurut saya begini. Tapi kembalikan ke adik masing-masing, kita masih ini. Tapi kalau dia langsung menjudge itu nggak bisa guys. Langsung mengatakan orang sesat, nah bisa. Tapi menurut saya bapak salah, kenapa begini ini? Oke, masih bisa terima. Perdebatan di situ kan, nah, tinggal berdebat. Tapi langsung katakan sesat, nah itu atau kalau udah bisa tuh katakan kafir, itu udah masalah gitu kan. Merupakan ajaran yang salah. Pertama, dia mengatakan bahwa postmodern menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Ini kurang tepat karena ada orang-orang pra-modern dan modern yang juga menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Yang lebih tepat adalah orang-orang postmodern mempertanyakan isi Alkitab. Mereka tidak menerima begitu aja apa kata orang. Penjelasan yang tidak sesuai dengan nalar mereka akan mereka tolak. Yang kedua, Bapak Henry Supriyadi mengatakan bahwa mereka sangat... Jadi sama saya katakan tadi ya, contoh kita, saya nih, meskipun sejak apapun saya, tapi saya kan tidak meneliti, mengumpulkan hadis-hadis dan Quran, menghafal atau atau saya mengkaji, lalu saya meluangkan waktu saya untuk fokus itu sebelum itu saya, kan tidak. Ada ahlinya yang sudah melakukan itu. Nah kita tinggal pakai hasil riset dia gitu loh guys. Orang yang berhak untuk kita pakai risetnya adalah orang yang betul-betul kompeten di situ. Itu kita logikanya begitu. Jadi kita tuh tidak menganggap diri kita tuh lebih pintar dari dia. Memang mungkin kita lebih pintar dari dia, tapi juga mungkin juga tidak gitu. Tapi yang penting kita paham kalau kita tuh kalah dari segi jam terbang, dari segi penelitian, pengajian, usaha keras untuk mengumpulkan dan mengkaji itu semua. Kita kalah. Siapalah kita?
yang berkutat sehari dengan pekerjaan, dengan dakwah sendiri, yang nggak sempat mengkaji Quran, nggak sempat mengkaji sebanyak mereka gitu kan, yang bahkan kita tidak ikut mengumpulkan hadis-hadis seperti mereka yang jalan sana kemari, pergi ke daerah B, A, mengumpulkan saksi, menanyakan bukti-bukti dan segala macam gitu guys. Jadi mereka tuh semacam kayak apa tuh, kayak intel lah mereka itu, kayak bukan intel lah, intel itu kan sembunyi, mereka tuh terang-terangan, mereka tuh kayak riset lah guys, yang riset, peneliti itu, peneliti mengkaji semuanya. Jadi kita ini siapa? Kita memaklumi, memahami kekurangan kita. Tanpa lagi dia tidak menghargai kerja keras orang dahulu gitu. Jadi dia tuh yang nggak ngapa-ngapain, tanpa lagi hanya membaca teks, oh ini menurut saya salah nih, padahal orang itu yang langsung mengkaji gitu kan, yang langsung mengumpulkan dia ini siapa sih gitu kan. Jadi kita tuh mesti tahu diri lah gitu, kita masih serahkan pada ahlinya. Kota apalagi tidak begitu, dia sok pintar guys. Jadi kalau apapun penting dirinya benar gitu kan, ini kan namanya egois. Makanya orang kayak ini akan tersesat. Betul kata teman kita tadi itu ya. Sebenarnya yang sesat itu adalah tanpa ragi. Kenapa? Karena dia tuh sok pintar guys, nggak mau terima pendapat orang gitu. Ya, dia tuh betul-betul egonya tinggi dan hanya menerima pendapatnya pribadi saja. Dan mengatakan orang lain itu katanya tadi sesat gitu kan. Menekankan kasih yang diwujudkan dengan keadilan sosial atau social justice, yaitu membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Kita di Indonesia merasakan betapa tidak enaknya diperlakukan secara tidak adil. Kita ingin diperlakukan secara adil. Jika kita ingin diperlakukan secara adil, kenapa kita tidak mau memperlakukan orang lain secara adil juga? Bukankah Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Terus terang, saya merasa... Ya, adil nggak tepat lagi. Selama ini videonya terus menyerang Ustadz tapi nggak pernah memuji satupun. Beda sama saya adil. Saya objektif. Adil itu objektif. Tanpa lagi benar, saya benarkan. Salah, saya salahkan. Jadi dari saya ke dia aja nampak siapa yang lebih adil guys. Dia nggak adil sama sekali. Hanya menyalahkan Ustadz tanpa melihat kebaikan Ustadz gitu kan. Itu loh guys logikanya. Hanya menyalahkan Islam, ya kan, tanpa melihat kebaikannya gitu. Dikatakan Islam itu radikal, teroris. Padahal umat Islam itu banyak yang baik gitu kan. Bukan hanya umat Islam itu bukan hanya isinya pelaku bom diri aja, bukan hanya ISIS saja. ISIS sama pelaku bom diri itu hanya segelintir, hanya secuil dari umat Islam di dunia ini. Ya berapa orang yang bom diri kemarin? Paling sekitar nggak sampai 10 gitu kan. Umat Islam di Indonesia berapa? 87%, 86% lebih dari 200 juta lebih. Nah, lebih dari 100 juta berarti. Nggak sebanding itu pelaku bom diri. ISIS itu berapa anggotanya? Nggak sebanding dengan jumlah umat Islam di dunia guys. Kenapa Anda sebut-sebut yang kecil itu terus? Dan menyamakan gara-gara kelakuan orang-orang yang kayak gitu, yang sesat, yang kecil lebih itu, Anda menyamakan dengan melabeli umat Islam seluruh dunia dengan begitu. Agamanya sebagai radikal dan teroris. Padahal agamanya tidak ada cek. Benarkah agamanya mengajarkan seperti itu? Anda langsung tuduh. Oh lihat itu mereka tuh ada pelaku bom diri, ada ISIS, berarti agamanya mengajarkan gitu. Tunggu dulu. Cek dulu agamanya. Anda jangan asal ngomong gitu kan. Nah di situ masalahnya guys. Jadi dia ini memang langsung dia suka mengklaim gitu kan. Dia tuh melihat kelakuan orangnya lalu salahkan agamanya. Ini kan nggak beres guys. Orangnya segelintir dia bawa ke semua umat Islam gitu kan, sehingga umat Islam di dunia jadi korban. Orang Islamnya bebek jadi korban karena udah kena fitnah dia. Sekarang kan umat Islam itu ada umat yang radikal dan teroris. Ini kan jahat guys, sehingga orang-orang baik pun kena getahnya gitu kan. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi memang dia ini nggak adil guys memang. Sementara di umat dia banyak yang lakukan kejahatan, tapi nggak pernah disebutkannya radikal teroris kan? Kenapa? Itu penembakan di Amerika Serikat itu berapa kali kejadian penembakan di sekolah itu, di tempat umum, tentara mana di New Zealand, itu radikal teroris tidak dikatakan seperti itu. Mentang-mentang itu umat Kristen gitu kan? Tapi umat Islam langsung dikatakannya radikal teroris. Nah, ini kan namanya nggak adil. Bagaimana bisa tanpa lagi mengklaim dirinya adil, kalau dia aja fakta tidak adil guys? Bahwa saya dinilai terlalu tinggi. Saya tidak merasa bahwa saya sudah cukup melakukan atau cukup mampu untuk membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Tetapi, saya sangat berterima kasih jika saya disebut sangat menekankan kasih yang diwujudkan dengan keadilan sosial atau social justice. Ya, apakah itu ditujukan dengan menyerang Ustaz Abu Somad, menghina Nabi Muhammad, dengan, Anda tahu lah kan video-videonya kan, itu kan kasar kartunnya guys. Ustaz Abu Somad digambarkan sebagai pria tua dan segala macam. Itu kan kasar. Apakah itu kasih? Kristen mengajarkan bahwa kasihlah musuhmu.
Anggaplah Abu Somad itu musuhnya atau bukan sekalipun, tapi dia nggak boleh melakukan seperti itu kan. Tapi dia melakukannya. Berarti ya itu saya katakan cuma lip service, agak yang dia nih ya bukan agamanya nggak kasih, tapi pengaruhnya seperti ini, tidak mengikuti ajaran kasih itu, tapi ngakunya kasih gitu kan. Ini kacau guys, merasa dirinya tuh mengikuti ajaran kasih, tapi kelakuannya tidak kasih sama sekali. Karena bagi saya, kamu berkata bahwa saya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dan memang saya memilih untuk menjadi pengikut Yesus karena ajaran Yesus yang satu ini. Ya, faktanya dia gunakan banyak ayatnya yang bukan Yesus dari kata Yesus. Dia menggunakan banyak kata-kata ayatnya dari Roma, dari Korintus gitu kan. Itu semua kan bukan kata-kata Yesus gitu guys. Kalau memang Anda mengikuti Yesus, ya Anda ikuti kata-katanya saja. Kenapa Anda nggak sampaikan ayat tentang cerai dari Yesus? Kalau Anda itu cerai menceraikan istri, kalau Anda punya anak dari istri kedua, Anda harus memberikan warisan segitu. Itu berarti boleh punya istri dua gitu, ya kan? Karena ada aturan kalau punya anak dari istri kedua, dia dapat warisan segini gitu. Kalau nggak boleh istri dua kan tentu kan nggak ada aturan seperti itu. Itu dari Rasulullah. Lalu katanya lagi kalau kamu menceraikan istrimu bukan karena dia berzina, maka kamu sama dengan membuatnya berzina. Artinya boleh menceraikan istri asal dia berzina gitu. Nah, jadi kalau Anda menceraikan istri, kalau dia tidak berzina, Anda sama dengan membuatnya berzina. Itu Yesus ngomong loh. Kenapa Anda tidak pakai ayat itu? Ya itu ini pakainya ayat Romans, ya kan, Korintus, Kisah Para Rasul. Yang itu bukan semuanya kata-kata Yesus, guys. Gimana dia mengklaim dia pengikut Yesus, tapi yang Yesus juga, yang Yesus maju selangkah, lalu sujud dengan dahi menempel tanah dan berdoa. Tapi dia menghina sujud gitu loh. Padahal Yesus sujud. Berarti dia menghina Yesus dong. Kok dia menghina sujud? Karena Yesus sujud kan? Nah, itu kacaunya, guys. Ini orang-orang yang merasa sudah ikut ajaran kasih, faktanya bukan. Orang-orang ini merasa bahwa dia tuh ikut Yesus, padahal bukan, guys. Mereka ini ikut Paulus sebenarnya. Karena Korintus, Kisah Para Rasul itu adalah buatan Paulus semua. Di Perjanjian Baru tuh kan. Yesus adalah di Perjanjian Lama, guys. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 43-45, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagimu. Iya, kasihilah musuhmu bukan hanya sebatas jargon. Buktikan dong, ya kan? Jangan Anda hina lagi Ustaz Abu Somad atau Ustaz lainnya. Atau Anda hina Nabi Muhammad. Itu nggak kasih namanya. Munafik. Mulutnya ngomong kasih, tapi perbuatannya sangat keji, guys. Mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Galatia 3 ayat 28 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 11 berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Itu hanya jargon. Buktinya apa? Anda lihat penjajahan di atas dunia. Ya, pada tahun 45 ke bawah atau 3,5 abad Indonesia dijajah. Itu termasuk penjajahan bukan hanya di Indonesia, guys. Dari semua benua. Afrika, benua Asia, Australia, bahkan hingga Amerika. Dan Anda lihat itu banyak budak kan? Di Indonesia ada budak, diperbudak untuk kerja paksa. Itu di Amerika lebih lagi, budaknya kulit hitam kan? Nah, mereka tuh bawa jargon apa? Gospel Glory dan diinisiasi oleh Paus sendiri. Ya, Paus menginisiasi membagi dunia menjadi dua, satu untuk Spanyol, satu lagi untuk Portugis kalau saya nggak salah ya. Lalu mereka berangkat untuk menyuarakan misi Gospel Glory, mencari kekayaan, mencari kejayaan dan menyebarkan Injil. Lah di situ mereka memperbudak orang-orang di mana-mana. Di daerah jajahannya diperbudak tuh, di Afrika diperbudak, disuruh kerja paksa. Saya tidak menyalahkan agamanya, tapi faktanya kok Paus begitu gitu loh, guys. Bisa Paus menginisiasi hal itu dan diikuti pula oleh umatnya.
gitu kan. Nah itu mungkin udah termasuk era modern lah ya. Karena itu kalau kita tarik bukan tiga sahabatnya, tapi yang terakhir itu tahun 1800-an ke atas itu kan udah masuk era modern juga gitu. Nah intinya adalah agama mengajarkan sesuatu yang baik, edukasi itu baik, saya setuju, ya kan? Ajaran apa tuh setuju saya. Tapi kalau umatnya begitu, bagaimana coba? Ya saya kritik itu umatnya, kota apalagi tidak. Dia mengkritik ajaran agamanya, menyamakan ajaran agama dengan umatnya, itu kacau nih guys. Dia nggak bisa bedakan mana yang kelakuan umat dan mana ajaran agama, dan menjadikan umat yang kecil, umat Islam yang kecil yang melakukan bom diri dan ISIS untuk menunjuk semua umat Islam di dunia sebagai umat yang radikal dan teroris, dan agamanya seperti itu ajarannya. Ini kan tidak objektif dan kacau guys, dan salah dan sesat dalam menilai sesuatu. Kalau kita objektif, kalau kita benar bilang ajaran agamanya benar ya benar, masuk bukan benar ya baik. Karena ajaran agamanya salah guys. Kita sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa hanya agama kita yang benar. Semua agama lain salah. Itulah kita beragama untuk milih agama kita dan untuk tidak pindah ke agama lain. Karena kita beriman, yakin pada agama kita. Tapi perkara baik dan buruk, semua agama mengajarkan kebaikan, ya kan, dan melarang keburukan. Dan Kristen mengajarkan kebaikan, yaitu kasih. Tapi umatnya banyak yang tidak ikut itu. Itu saya kritik umatnya. Apalagi tidak, dia menyamakan umat dengan dengan agamanya. Itu guys. Padahal kalau ada cek Quran tidak ada yang ayat-ayat yang mengajarkan hal-hal seperti ISIS dan pelaku bom diri lakukan. Bahkan ulama sebelumnya tuh mengecam kelakuan ISIS dan pelaku bom diri kan. Gak ada yang setuju guys. Gak ada yang setuju gitu. Mereka hanya segelintir ya yang merusak cita Islam ya. Jadi mereka tuh seperti setitik di susu gitu, setitik nila di susu gitu kan, di seember susu gitu lebarnya. Jadi mereka tuh sedikit tapi merusak gitu guys. Dan mereka nih karena ya itu tadi orang-orang kita lagi nggak bisa bedakan mana ajaran agama, mana yang kelakuan umat beragama. Jadi ketika Anda melihat umat beragamanya begitu, ada cek kitab sucinya, ada nggak ajaran begitu, bukan langsung nuduh itu ajaran Islam. Nah, itu kacau guys. Kalau kita objektif tentunya. Nah, saya sudah memperlihatkan ayat-ayat dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk melakukan keadilan sosial. Kalau menurut Pak Henry Supriyadi, saya sesat atau salah tentang hal ini, silakan buktikan bahwa saya salah. Silakan tunjukkan bahwa Yesus menentang keadilan sosial. Jika Pak Henry Supriyadi bisa menunjukkan Karena kata yang tadi itu tanpa ragi juga menyesatkan orang gitu kan, sehingga itu menjadikan alasan dia bahwa tanpa ragi ini sesat karena menyesatkan orang gitu, sok pintar gitu guys, tidak mau gitu jalur, pandai-pandai sendiri gitu kan. Nah itu klaimnya kenapa sesat, tapi dalam hal tadi saya nggak setuju. Kalau keadilan sosial tuh ya itu bagus gitu, nggak bertentangan sama ajaran Yesus nggak. bukti bahwa Yesus tidak mengajarkan kita untuk melakukan keadilan sosial, saya akan segera keluar dari Kristen. Yang ketiga, Pak Henry Tanpa lagi kan bukan itu aja poin disampaikan oleh Dr. Heru, dan saya nggak setuju juga dengan yang tadi itu ya tentang ini. Tapi kan ada yang lain poinnya, yaitu dia suka memsesatkan orang lain gitu kan, mengatakan orang lain itu sesat gitu guys, gitu loh. Jadi tanpa lagi jangan hanya bahas satu poin, ya kan, bantah semuanya itu. Supriyadi mengatakan bahwa mereka juga menganut gerakan ekumenisme. Nah, saya tidak tahu Pak Henry Supriyadi ini Kristen aliran yang mana. Tetapi, kalau Pak Henry Supriyadi masih berpegang kepada pengakuan iman rasuli, ketahuilah bahwa pengakuan iman rasuli adalah produk dari gerakan ekumenisme yang kita sebut Konsili Ekumenis pertama di Nikea. Jika Kristen aliran Pak Henry Supriyadi tidak berpegang kepada produk gerakan ekumenisme yang disebut pengakuan iman rasuli, ketahuilah bahwa Kristen aliran Bapak itulah yang disebut bidat sesat. Yang keempat, Pak Henry Supriyadi mengatakan yang diwujudkan dengan merangkul semua kalangan dalam kekristenan, termasuk penganut ajaran sesat. Nah, yang ini mungkin saya harus belajar dari Pak Henry Supriyadi. Saya merangkul semua kalangan di dalam kekristenan. Nah, bedanya kita sama tanpa ragi ya dalam konsep tadi. Kalau kita tuh ada imam-imam 4 yang mereka tuh mengkaji, meneliti sepanjang hidup mereka guys.
ya kan? Mereka memang fokus gitu saja. Jadi mereka tidak mengerjakan yang lain gitu kan. Sepanjang hidupnya memang kerja keras ya, memang meneliti, mengumpulkan saksi-saksi segala macam, sanad-sanad semuanya diteliti benar apa tidak, apakah ini jujur apa tidak dan segala macamnya, dan mereka menafsirkan gitu. Menafsirkan berdasarkan juga bukan tafsiran dia sendiri juga, tapi juga dia mendengarkan tafsiran orang itu. Karena waktu dia mengumpulkan hadis itu dia bertanya dia, ini tafsirnya apa kira-kira? Apa yang kira-kira Anda tangkap ketika Anda mendengar ini dari Nabi? Gitu loh guys. Jadi dia tuh menanyakan langsung kepada orang ini apa yang maksud Nabi kepada kata seperti itu. Karena orang ini yang lebih paham, karena dia tuh yang langsung dengar dari Nabi. Jadi nggak terputus guys, gitu. Jadi ada 4 orang yang begitu, yang meneliti itu, gitu kan? Nah sehingga lebih meyakinkan dan lebih logis. Nah kalau mereka tidak, jadi ibaratnya ada beberapa orang yang pendeta kumpul di konsili, lalu mereka merembuk tentang kitab, menafsirkan masing-masing gitu kan, lalu mencari kesepakatan. Ini seharusnya gimana sih? Nah makanya waktu ketuhanan Yesus itu kan ada 2 pendapat. Yesus cuma anak Tuhan, ada lagi yang mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan ada tuh yang Arius itu mengatakan Yesus cuma nabi gitu kan, bukan Tuhan. Ada. Jadi mereka tuh bukan berdasarkan tafsir dari murid Yesus awal, enggak. Mereka hanya menafsirkan dari kitab yang ditemukan, yang nggak jelas siapa orangnya yang menulisnya gitu. Kan itu keterangannya adalah sumber tidak diketahui gitu, ya kan? No unknown source gitu. Jadi nggak jelas itu sampai ke Yesus apa tidak. Cuma kitab itu ditemukan. Nah itu mereka berembuk lalu menafsirkan kitab itu beramai-ramai. Nah kan dia ada beda pendapat. Lalu mereka tuh musyawarah atau mufakat. Nah ini kan lebih meyakinkan metode kita guys. Karena kita tuh betul-betul sampai ke Nabi gitu, mengumpulkan saksi, menanyakan ke mereka apa yang kira-kira Nabi maksudkan dan segala macam gitu. Ada kerja keras di situ. Nggak kayak mereka yang hanya berkumpul konsili gitu kan, lalu menafsirkan isi Alkitab beramai-ramai gitu kan. Ini kan lebih lemah apanya. Dan lagi kitab itu kan tidak langsung dari zaman Yesus, nggak dihafal juga gitu. Nah itu jadi kalau segi metodologi kita lebih meyakinkan tentunya. Termasuk penganut ajaran sesat, karena saya melihat Yesus juga merangkul, makan bareng dengan segala macam orang sesat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemungut cukai, dan pelacur. Yesus bahkan berkata di dalam Matius 15 ayat 24, bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat, bukan kepada domba-domba yang tidak tersesat. Yesus menjelaskan lagi hal ini di dalam Markus 2 ayat 17, dengan berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, silakan Pak Henry Supriyadi buat video jawaban untuk mengajari saya. Apa yang harus dilakukan kepada orang-orang penganut ajaran yang menurut Bapak sesat itu kalau bukan dirangkul? Apakah harus dimusuhin? Ya faktanya kan Bapak tadi cuma kritik. Gak ada dia mau musnahkan tanpa lagi, nggak ada. Lalu dia klaim bahwa tanpa lagi itu nyusahkan orang gitu kan. Ini tanpa lagi itu gitu klaimnya guys oleh Bapak itu. Ya kita nggak tahu benar apa tidak ya. Karena saya nggak nonton video tanpa lagi tentang menghujat orang-orang mereka. Saya hanya melihat video-video yang menghujat ustadz kita, nabi kita gitu kan. Maka saya nggak tahu. Itu bagi saya walau sawab. Tapi dia itu kan klaim Bapak tadi tuh. Kalau tanpa lagi begitu. Jadi sebenarnya kalau itu benar, tanpa lagi juga begitu gitu loh. Ini sama aja kan. Harus diajak berkelahi? Tapi kita setuju, tanpa lagi memang sesat. Saya akui sesat. Kenapa? Ya tadi itu. Dia nggak ikut dari ini, dia pada sendiri, dia nggak percaya gitu aja. Masa tuh nggak ikutin lah guys. Kalau itu salah, ya dia nggak ikutin. Masa semuanya salah gitu kan? Masa di semua dia tuh salah semua gitu? Kalau kita tidak, 4 imam tuh ada yang benar 1, yang salah pun dimaafkan. Kenapa? Karena mereka meneliti. Masalah gini loh guys, contoh. Kayak orang itu sudah Islamnya gampang. Islam tuh Allah tuh memaafkan. Yang penting kita tuh berusaha keras ya. Contoh, misalnya seorang anak itu dia Allah tuh sama seperti seorang orang tua. Misalnya anak saya tuh ya, saya lihat itu belajar keras setiap hari. Belajar terus kan, memang pengen lulus dia, pengen dapat nilai tinggi. Lalu dan saya janjikan hadiah nanti kalau kamu lulus nanti Bapak belikan sepeda misalnya. Ternyata hasilnya mengecewakan. Apakah saya marah? Enggak.
hasil dia kerja keras itu, meskipun hasil mengecewakan, udah cukup buat saya untuk untuk apa ya, mengapresiasi dia. Apa yang saya katakan? Saya akan katakan, nah, nggak apa-apa, besok bisa tahun depan masih ada lagi. Yang penting papa senang lihat kamu sudah belajar. Yang penting belajarnya itu. Perkara hasil tuh sama belakangan. Yang penting kamu udah kerja keras. Ya berarti memang inilah takdirnya. Ya, memang inilah ketetapannya. Kamu dapat nilai mengecewakan. Nah, saya tetap akan ngasih hadiah. Karena dia sudah bekerja keras di itu gitu kan. Bukannya apa ongkang-ongkang kaki, kecuali dia ongkang-ongkang kaki. Ya saya nggak ngasih apa-apa, dan saya juga tidak, dan saya tetap akan menasihatin dia gitu kan. Kamu nggak lulus, kenapa dapat nilai bagus, ya kamu nggak belajar mana enggak, nah kayak gitu guys. Jadi Tuhan juga sama seperti itu ya. Tuhan itu kalau kita sudah berusaha keras mengkaji ya, apalagi terserahkan pada ahli-ahli dahulu, kan yang paling keras mengkaji kan bukan kita, tapi para empat imam itu gitu loh yang mengkaji, ya kan. Jadi ya kita harus mau nggak mau harus ikut antara empat imam ini. Nggak setuju imam satu, imam dua, imam tiga, imam empat gitu kan. Nggak mungkin semuanya salah gitu. Dan salah pun Allah maafkan. Kenapa? Karena mereka sudah seperti yang logika tadi. Mereka sudah bekerja keras. Kita ini siapa lah kan? Gitu loh guys. Jadi kerja keras seseorang itu sudah membuat itu cukup bagi Tuhan itu untuk memaafkan kalau itu mereka salah guys. Karena mereka bukan sengaja. Mereka sudah berusaha keras. Tapi kenapa kalau masalah mau gimana juga coba? Yang salah itu adalah orang yang kayak apalagi pada sendiri, nggak punya usaha keras kayak mereka, kayak para pendahulunya, tapi dia cuma baca kitab lalu menafsirkan sendiri. Apa sih kerja kerasnya membaca kitab dan menafsirkan sendiri? Nggak ada bandingnya dengan empat imam kita gitu. Nah makanya ya kayak tadi gitu, kalau tanpa lagi salah, Tuhan tentu akan berkata, ya kamu sih pada sendiri gitu kan. Tapi Tuhan nggak mungkin menyalahkan orang-orang dahulu yang imam-imam ini. Mereka sudah kerja keras gitu kan. Sama kayak saya nggak mungkin nyalahkan saya yang sudah rajin belajar, hasil jeblok nggak mungkin saya salahkan. Gitu. Ya, ini paham guys ya logikanya, logika berpikirnya. Apakah harus dihindarin? Apakah harus diasingkan? Apakah harus dibakar? Apakah harus digorok lehernya sambil berteriak Allah Maha Besar? Nah ini kan saya ini menyinggung Islam nih, ya kan? Apakah harus digorok lehernya sambil berteriak Allah Maha Besar? Ini kan kelakuan ISIS. ISIS itu hanya secuil. Kenapa anda jadikan wakil Islam gitu loh? Coba kita ada jadikan ulah bentukaran nggak? Nggak ada. Ulah penembakan di terus menerus pelaku penembakan di Amerika enggak. Meskipun kita tahu mereka Kristen gitu loh. Itu hanyalah umat yang tidak patuh pada ajaran agama gitu. Kita fair. Kita katakan ajaran agamanya baik tapi umatnya buruk. Kelakuannya ada yang buruk. Tapi apalagi tidak, kelakuan umatnya itu sebagai sebagian kecil buruk, tapi dia mengatakan ajaran agamanya semuanya buruk. Nah, itu kan kacau guys. Mengambil contoh dari segelintir muslim lalu mengenakannya pada seluruh ajaran Islam gitu loh. Ini kan kacau guys, nggak adil, nggak objektif gitu kan. Apapun jawaban Bapak, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang Jadi ini kan perdebatan antara dia dengan saudara Kristennya. Kenapa dia bawa Islam? Ini kacau guys, ya kan? Kalau kita mengkritik saudara kita sama Muslim, kita tidak bawa agama dia gitu. Kita hanya bawa agama dia, dan itu bukan juga bagian dari akidah kita, karena kita juga percaya Yesus, percaya dengan kitab suci, ya Taurat, Zabur, Injil. Ya, kita tidak pernah ketika kita bahas tentang kritik tentang orang-orang kita, jemaah kita, itu kita bawa agama mereka, tidak pernah gitu. Tapi kenapa dia selalu tiap videonya yang mengkritik atau dikritik oleh umat seagamanya bawa Islam terus itu guys. Ini kan propaganda namanya. Dia berusaha untuk menyelipkan memburukkan Islam di setiap videonya gitu loh. Kesempatan itu digunakan dengan dia guys di setiap videonya. Itu kan sangat keji gitu. Padahal dia sebenarnya fokus saja pada jawaban untuk saudara ini. Kenapa dia bawa nyerang Islam gitu kan? Ini guys, ini memang orang ini memang sangat keji ya. Ya, memanfaatkan momen untuk menjelekkan Islam gitu kan? Memfitnah Islam lah gitu. Bahwa itu adalah ajaran Islam gitu. Yang kalau gitu ajaran Islam ya, nggak sedikit orang bunuh diri, nggak sedikit orang yang ISIS, nggak sedikit. Tapi faktanya cuma segelintir guys. Berarti itu bukan ajaran Islam. Dan ada cek di Islam tidak ada yang seperti itu. Bahkan itu diharamkan. ajarkan Bapak untuk melakukan hal itu dan apa dasarnya? Jika menurut Pak Henry Supriyadi, saya hanya menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya,
Silakan tunjukkan bagian Alkitab mana yang saya tolak. Ya, saya tidak pernah mendengar apalagi posting membahas kata-kata Yesus yang tadi itu, hukum waris kalau punya istri lebih dari satu, hukum menceraikan karena zina gitu, saya nggak dengar itu, ya kan? Lalu ada lagi yang seorang mempelai membawa seorang pria mempelai pria disongsong oleh tujuh bidadari di surga dengan membawa pelita, itu sih tidak dengar gitu kan, hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang dia pilih-pilih guys, karena nggak semuanya disampaikan dia gitu, dia hanya pilih-pilih yang menurut dia mendukung ketuhanan Yesus gitu, mendukung apa yang dianggap itu benar gitu guys. Selain itu, coba Bapak buktikan. Kalau saya sampaikan ayat yang saya tahu ya, dan saya juga bahas ayat yang mereka sampaikan. Jadi saya itu objektif. Hampir semuanya saya bahas. Saya nggak pilih-pilih ayat. Saya juga terangkan ayat yang mereka sampaikan, yang mereka argumentasikan, dan saya juga bawa ayat sendiri gitu. Jadi saya ini objektif dan adil. Kalau dia tidak memakai semua ayat. Ayat-ayat itu tidak dipakainya. Karena kalau dia pakai itu akan susah dijelaskan nanti. Karena itu ayat mengenai perceraian, mengenai istri lebih satu, itu gimana hukumnya gitu kan. Bahwa Bapak sendiri tidak menolak ayat-ayat Alkitab yang saya sebutkan di dalam video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini di 1 jam lebih ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.